Baik, perkenalkan nama saya Niatati Harifa. Saya akan menjelaskan PPT saya di sini. Terlebih dahulu, saya dari kelas B. Saya akan menjelaskan mengenai tugas saya mengenai pedagogi dengan dosen pengampu Ibu Sophia Octavia BM SI. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai ragam penilaian. Terlebih dahulu kita harus mengetahui yang namanya ragam pengertian dari ragam penilaian. Ragam penilaian adalah proses pengumpulan informasi tentang perkembangan dan pertumbuhan anak, gaya belajar, dan berbagai keterampilan serta perilaku anak. Di sini ada beberapa penilaian pada pendidikan anak usia dini, yaitu menentukan usia anak yang menjadi sasaran penilaian. Yang kedua, memilih metode atau teknik pengumpulan data yang tepat. Yang ketiga, penilaian penilaian itu asli atau otentik. Yang keempat, menentukan indikator perkembangan yang akan dicapai dan kriteria penilaian. Yang kelima, gunakan berbagai sumber informasi untuk mengetahui tentang anak. Yang keenam, mengolah hasil penilaian informasi atau data yang didapatkan. Yang ketujuh, menyusun program pembelajaran yang tepat terhadap anak. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil penilaian tentang anak. Langsung pada bagian B, tahapan pendidikan pada anak. Pada tahapan pendidikan pada anak ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tahapan pertama pada usia 0 sampai 7 tahun, di mana anak diibaratkan dengan memperlakukan anak layaknya seorang raja, yang di mana kita harus mengetahui apa yang harus dibutuhkan anak atau keperluan yang harus dia gunakan sehari-hari. Yang kedua, tahapan usia 8 sampai 14 tahun. Pada masa ini juga menjadi salah satu titik paling penting di dalam tumbuh kembang anak, yang dimana anak diajarkan tentang hak dan kewajiban dan hukum agama yang diperbolehkan dan yang dilarang, yang dimana orang tua di sini menjadi salah satu pengajar bagi anak, yang dimana orang tua harus mengajarkan kepada anak apa yang harus dilakukan anak dan apa juga yang harus tidak boleh dilakukan anak tersebut dalam tindakannya sehari-hari. Yang ketiga, tahapannya usia 14 sampai 21 tahun. Saat anak ini telah aktif pertumbuhannya, pada usia 14 sampai 21 tahun ini orang tua dianjurkan untuk memperlakukan anak sebagai sahabatnya. Bersikaplah selayaknya sahabat sehingga mereka dapat terbuka dalam segala hal pada orang tua. Yang dimana pada antara hubungan orang tua dan anak tidak ada yang namanya privasi atau yang namanya rahasia di antara keduanya tersebut. Yang bagian C, prinsip perkembangan anak usia dini. Ada beberapa prinsip perkembangan pada anak, yaitu perkembangan berlangsung seumur hidup dan meliputi semua aspek. Yang dimana dalam perkembangan ini bukan hanya berkenaan dengan aspek tertentu, tetapi menyangkut aspek perkembangan. Aspek tertentu mungkin lebih terlihat jelas dengan aspek lainnya. Yang dimana dalam setiap individu memiliki irama dan kualitas perkembangan yang berbeda. Seorang individu mempunyai kemampuan berpikir dan membina hubungan sosial yang sangat tinggi dan irama perkembangannya dalam segi itu sangat cepat. Sedang dalam aspek lain seperti keterampilan atau estetika, kecenderungan kurang dan perkembangannya lambat. Perkembangan secara relatif beraturan mengikuti pola-pola tertentu, perkembangan sesuatu segi didahului atau mendahului segi lainnya. Seperti sebelumnya, anak hanya bisa merangkak, tetapi karena ada perkembangan, anak bisa berjalan 1 sampai 2 atau 3 langkah. Perkembangan berlangsung secara berangsur-angsur dan sedikit demi sedikit. Secara normal, perkembangan anak berlangsung secara sedikit demi sedikit atau sesuai berjalan dengan usianya perkembangan anak. Perkembangan berlangsung dari kemampuan yang bersifat menuju pada yang lebih khusus mengikuti
proses diferensiasi dan integrasi. Secara normal, perkembangan individu mengikuti seluruh fase, tetapi karena faktor-faktor khusus atau fase tertentu dapat dilewati secara cepat. Pada saat-saat tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu, perkembangan pria dan wanita berbeda sampai batas-batas tertentu sesuatu aspek dan dipercepat atau diperlambat atau sesuai dengan perkembangan anak. Bagian D, capaian belajar atau CP. Berdasarkan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 033-H-KR-2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini atau PAUD, yaitu pada akhir fase fondasi anak menunjukkan kegemaran mempraktikkan dasar-dasar nilai agama dan budi pekerti, kebanggaan terhadap dirinya, dasar-dasar kemampuan kooperasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni untuk membangun sikap positif terhadap belajar dan kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar. Kesimpulan, pada perkembangan anak, kita harus mengetahui sejauh manakah anak dapat melakukan sesuatu baik dari segi umur, pemikiran, pendidikan, atau pengetahuan yang diperoleh setiap anak. Jadi kita sebagai pengajar atau yang mendidik anak, kita harus mengetahui juga sejauh manakah anak dapat melakukan sesuatu, seperti anak lebih suka bermain sambil belajar atau malah sebaliknya, anak lebih suka bermain tanpa melibatkan sebuah pembelajaran. Yang menjelaskan bisa ini. Bisa ini sih mana, Eh, paham gila. Tapi kita perbedaan guys, biar dulu. Apa ulu bukan tuh akhir. Halo, halo, baik ya. Kalau sampai terjadi buang.